Beliau ini adalah oknum polisi, sebut saja Ibtu Bahlul. Walau sudah digaji dari pajak rakyat, Ibtu Bahlul masih merasa kurang dan mulai mencari duit-duit haram. Ia memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri tanpa peduli pada keadilan dan penderitaan orang lain. Ini adalah kisah hidupnya. Dan tentu saja cerita ini cuma rekayasa, fiksi belaka. Karena tidak mungkin ada oknum polisi bejat seperti ini di dunia nyata. Jadi ceritanya gimana Pak Slamet? Ini Pak Polisi, saya dan beberapa warga tangkap basah dia ini waktu lagi nyolong di toko saya. Barang buktinya ini Pak, ada HP sama uang cash yang dia colong dari kasir. Dan ada rekaman CCTV juga. Pak Polisi, saya dipukuli Pak. Apakah yang dikatakannya benar Pak? Bapak mukul dia? Iya, saya memang mukul dia Pak. Karena dia juga ngelawan, dia juga mukul kami. Gimana kami mau nangkap dia kalau nggak pakai kekerasan coba? Kan nggak mungkin malingnya menyerahkan diri baik-baik Pak. Ada benarnya, tapi tetap saja Bapak sudah melakukan kekerasan. Ya sudah, kalian tunggu dulu di sini. Ini Pak, ini untuk Bapak. Tolong anak saya ya Pak. Ya lumayan lah. Ya sudah, Ibu tenang saja, biar saya yang atur. Pak Slamet, kita punya masalah. Masalah apa Pak? Ini, Bapak sudah melakukan penganiayaan terhadap saudara Reja. Lihat mukanya itu, babak belur jadinya. Loh, kan tadi sudah saya jelasin Pak. Dia babak belur gini karena dia melawan waktu kami tangkap. Dia ini maling Pak. Iya, saya paham. Tapi faktanya Bapak sudah main hakim sendiri. Dan itu melanggar hukum Pak. Keluarga Reja juga sudah membuat laporan tentang penganiayaan ini. Laporan? Jangan bilang saya yang dilaporkan. Yang bener aja lah Pak. Saya yang kemalingan, kok saya yang disalahkan? Hukum tetap hukum Pak. Kemalingan ya kemalingan, penganiayaan ya penganiayaan. Dan dilihat dari kondisi saudara Reja, sepertinya Bapak bisa jadi tersangka dan ditahan karena kasus penganiayaan ini. Udah gila kau ya. Udah gak waras kalian aja jadi polisi ya. Tolong bahasanya dijaga. Sekali lagi, yang kami lakukan ini prosedur. Kami menegakkan hukum. Jadi silakan duduk dan tunggu keputusan pengadilan. Siapa suruh lo mukul gua? Ya Allah, negara macam apa ini? Ada apa ini ribut-ribut? Pak Polisi, dia ini begal Pak. Dia begal saya tadi. Begal ya? Tapi kenapa badannya luka-luka begitu? Lukanya cukup parah loh itu. Aduh, sakit Pak. Dia ini begal Pak. Dia sudah berhasil ambil motor Bu Minah tadi. Tapi Bu Minah sempat teriak saat coba pertahankan motornya. Dan akhirnya dia kepergok warga. Terus kami kejar dah tuh begalnya. Dan jadinya gini. Dia jatuh sendiri karena panik dikejar warga. Luka-luka, untung masih selamat. Motor Bu Minah yang dia bawa kabur malah hancur karena kecelakaan itu. Waduh, tidak seharusnya kalian begitu. Tapi baiklah, saya catat dulu laporannya. Ibu dan Bapak tunggu sebentar ya. Pak, ini Pak. Ini untuk Bapak. Anak saya masih muda Pak, kasihan. Waduh, kalau cuma segini saya nggak jamin ya. Ini Pak, ini semua harta kami. Nah, gitu dong. Kalau gini kan kita sama-sama enak Pak. Ibu Minah, ada perkembangan baru. Iya, gimana Pak? Keluarga saudara Rian sudah membuat laporan. Warga yang mengejar karena teriakan minta tolong ibu sudah membuat saudara Rian jadi panik dan kecelakaan sehingga luka-luka parah begini. Jadi, ibu harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Loh, kok jadi saya Pak? Yang begal dia loh Pak. Saya ini korban Pak. Iya memang, dia memang begal. Tapi cara ibu berlebihan. Karena ibu teriak-teriak gitu, dia jadi dikejar warga. Begalnya jadi celaka. Harusnya ibu lebih bijak dalam menyikapi masalah ini. Loh, kok gitu Pak? Saya kan hanya mempertahankan diri saya, harta benda saya. Pak Polisi, yang benar aja lah Pak. Yang begalnya kan dia loh Pak. Ini begalnya Pak ini. Anda jangan ikut campur ya. Ini urusan hukum. Ibu Minah dan warga yang mengejar harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Udahlah, ini polisinya sama kayak kasus Pak Slamet kemarin ini. Percuma. Ya Allah, ya Allah. Makasih ya Pak Polisi.
Udah gila kali ya gue rasa polisi-polisi ini. Iya, baru-baru ini aja udah 2 kali loh kejadian kayak gitu. Kemarin Pak Selamat, sekarang Bu Minah. Padahal mereka korban, malah jadi tersangka. Itulah, padahal kan mereka cuma mempertahankan diri. Harusnya polisi pada berterima kasih karena penjahatnya udah ditangkap loh. Gak capek-capek lagi mereka. Udahlah kita yang jadi korban, kita yang nangkep, kita juga yang masuk penjara. Stres. Pada nyawit kurasa itu polisi. Oknum polisi. Tapi sekarang ini gimana lah kalau ada maling atau begal? Kita diamin aja gitu. Entah, aku pun nggak tahu. Pasrah aja lah paling kalau dibegal. Atau kalau dia maling di rumah, kita sediain snack-snack aja gitu biar dia nyaman malingnya. Ada aja kau ini. Ada apa ini rame-rame bang? Itu tuh, rumah si Bahlul itu. Kayaknya kemalingan rumah dia itu. Jadi ini rame-rame pada nonton rumah kemalingan gitu. Nggak pada bantuin gitu. Bantuin lu bilang. Gue sih ogah ya. Bantuinlah sana kalau mau. Tangkep malingnya biar jadi tersangka lu nanti. Iya juga ya. Ya udah, kita nonton aja lah kalau gitu. Lagian salah sendiri, suruh siapa maling-maling itu mereka lindungi. Penjara ini dikenal karena aturan-aturannya yang aneh dan berbahaya. Di sini semua tahanan harus selalu berjalan tanpa alas kaki, sementara para penjaga memakai sepatu karet tebal. Hal ini karena di bawah tanah. Halo? Pak Bahlul, rumah Bapak kayaknya kemalingan deh, Pak. Itu pintunya kebuka. Lampu-lampunya pada mati. Tapi dari tadi kayak berisik-berisik banget gitu. Terus ada cahaya-cahaya senter gitu dari dalam. Dan ada beberapa orang yang keluar masuk dari tadi. Kalau Bapak nggak sewa jasa pindah rumah. Kayaknya rumah bapak emang kemalingan deh pak. Bisa habis ini barang-barang bapak diangkat maling semua. Hah? Serius? Iya, Pak. Ini saya baru datang sih. Tapi di depan rumah bapak ini udah pada rame warga dari tadi. Terus gimana? Udah berhasil kalian tangkap malingnya? Nggak ada sih yang coba nangkep pak. Ini cuman nonton doang sih. Kenapa nggak kalian tangkap? Udah gila kan ini ya? Ya gimana? Nah itu kan tugas bapak nangkep maling. Nanti kami yang nangkep malah kami jadi tersangka. Ogah banget coy. Bajingan. Dasar sialan. Aku harus cepat-cepat balik ke rumah ini. Semoga aja barang-barangku masih ada. Udah lewat jalan kita saja lah biar cepat. Siapa kalian? Mau ngapain kalian ini? Sikat guys. Itu bangga, berhenti kau. Jangan macam-macam kalian ya. HP, sini HP sama dompetmu. Tolong, ada begal, tolong. Gak usah berisik lu, gak ada yang bakal nolongin lu. Tolong, ada begal, tolong. Ih, ngelawan nih orang. Suara itu kamu Rian ya? Hebat loh pak, bisa tahu. Ya udah sekalian aja deh. Kemarin aku kan belum sempat bilang ya. Makasih ya pak, waktu itu udah bebasin aku. Bajingan kau. Aku sudah bebaskanmu, tapi ini cara mau berterima kasih. Tadi dibilangin kalau ngomong itu pelan. Lagian lu ngarepnya apa sih? Bebasin maling, bebasin begal. Gara-gara oknum polisi tolol kayak kau ini, kami jadi bebas tahu beraksi. Password HP dan PIN ATM, cepat. 230300. Banyak juga saldomu ya. Uang haram semua pasti ini. Ya udah guys, yuk kita cabut. Bawa juga motor dia itu. Dan lu, sekali lagi makasih ya atas kebaikan lu, atas kebaikan kalian para oknum polisi yang udah baik kepada kami para maling dan begal. Pertahankan. Ibtu Bahlul akhirnya menjadi korban dari ulahnya sendiri. Dia kehilangan motor, barang berharga, dan harga dirinya. Yang lebih menyakitkan, tidak ada satu orang pun yang mau menolongnya. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka takut. Bukan takut begalnya, tapi takut akan sistem bobrok yang bisa menjadikan mereka tersangka, menjebloskan mereka ke penjara hanya karena melindungi diri sendiri. Dan begitulah akhir cerita fiksi ini. Sekali lagi, ini hanyalah cerita fiksi belaka, cuma rekayasa. Tidak mungkin ada oknum polisi seperti Ibtu Bahlul di dunia nyata, ya kan? Nggak mungkin ada kan?